Ready, go! Halo semuanya, kembali lagi di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas number one Sentai Goujouja. Ini adalah video kedua teman-teman di link 1 episode 573. Masih dengan hype yang sangat, wah ini nggak boleh dilewatkan ya teman-teman, karena hype ini juga pastinya mengenai Goujouja ini kan banyak sekali hal yang di spill nih di hari ini ya, di tanggal 26 Januari ini saya langsung buat 2 video ya teman ya. Nggak tahu nih, mungkin video keduanya antara besok atau malam nanti ya teman ya, karena pastinya untuk pembahasan kali ini adalah cast dari number one Sentai Goujouja. Pastinya ini nggak akan kita bahas cuma deskripsi aja teman, tapi pastinya kayak intip sedikit tentang sosial medianya gitu ya, sambil kenalan juga gitu ya. Bakalan seru nih ya, kita akan coba bahas berbagai macam karakter waifu ini ya, waifu baru ya akhirnya ya, setelah di Bumbucer cuman berapa, cuma 2 orang aja ya, itu pun cuma si Shirabe sama Mira ya, tadinya agak kurang gitu ya. Jadi akhirnya di Goujouja ini diberikan ya asupan waifu yang sangat mantap jiwa. Oke, mari kita teman-teman untuk teman-teman, waduh ini udah case pertama aja nih udah serem ya, atau bisa bilang juga ini kayak anak preman gini ya temennya, tapi kostumnya malah lebih kayak gothic gitu nggak sih? Soalnya kayak gimana ya, rasa-rasanya Red Ranger ini tuh berbeda sekali gitu ya. Soalnya dari kebanyakan Red Ranger-nya tuh kayak misalnya Gira gitu ya, si Gira kan kayak Jack No-O atau The Tyrant King gitu ya, kayak raja kejahatan ibaratnya ya. Sebenarnya banyak sih ya teman yang kayak gini ya, cuman ini kayak pertama kalinya ada outfit seperti ini ya teman ya di era Reiwa. Nah, kita lah teman untuk karakter pertama ini bernama Tono Howeru ya teman ya, atau Tono Howl, yang bisa bilang juga dia tuh suka melolong ya, atau mengaum kayak serigala. Jadi diperankan oleh Fuyuno Mio. Oh, unik ya teman ya, Fuyuno Mio. Dari lahir pada tanggal 3 Desember 2003, lalu di Yamaguchi, Jepang ya teman. Lalu untuk karakternya teman, jadi ini cukup menarik ya. Jadi yaitu seseorang yang sama sekali bukan orang yang ramah gitu ya, jadi suka kasar lah gitu ya, suka bermulut kotor dan kuat dalam hal apapun lah gitu ya. Jadi misalnya juga dia tuh yang number one gitu ya, cuman dia ini apa ya, di kelompok gengnya itu ya, dia seperti kayak dikucilkan lah ibaratnya, atau kayak diasingkan lah gitu ya. Soalnya konteksnya ini kan orang-orang buangan gitu ya, jadi seperti para Goujouja itu mau mencari keinginannya untuk bisa menjadi number one ini itu setelah mereka dibuang di tempat yang ibaratnya dari pertemuan mereka lah gitu ya, bersama teman-temannya, terus mereka harus berpisah kayaknya dan jadi petualang atau enggak yang lainnya pun bisa jadi ada profesi lain gitu ya. Makanya emang dia nih fisiknya tuh memang termasuk yang paling kuat lah temennya. Nih saya curiga nih outfit kayak gini nih dia nyimpen sesuatu deh temennya, soalnya ya gimana gak curiga gitu ya, soalnya outfit kayak gini aja teman itu biasanya itu ada sesuatu gitu ya, entah dia tuh kayak seseorang yang spesial ya, orang lain atau orang dari planet lain gitu ya, yang ibaratnya juga dia dilahirkan di sini gitu ya, di bumi, terus mereka seperti kayak mengucilkan si Tono ini gitu ya. Jadi ini kita bilang tuh Mas Tono lah kita ya, soalnya orang Indonesia kan panggil ya kan, ini pas ya kan Mas Tono gitu ya. Dia itu impulsif dan sulit didekati, tetapi dia sebenarnya tuh orang yang baik hati gitu ya, jadi kayak introvert lah gitu ya, introvert yang bisa bilang juga ada suatu insiden gitu ya. Tono adalah seorang penyendiri yang tidak punya keluarga maupun teman. Karena perilakunya yang kasar, dia sering dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pekerja paruh waktu yang tersesat. Lone Wolf ya, ini udah kayak si Fuwa Isamu ya teman-teman. Kalau Isamu kan dia tuh ibaratnya masih ada pekerjaan lah gitu di AIMS gitu ya, yang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, jadi kayak si Futomira ya teman ya. Sejak suatu kejadian di masa lalu, dia menjalani hidupnya dengan berusaha untuk tidak memiliki keinginan apapun. Jadi dia tidak memiliki keinginan yang ingin dia
dilakukan atau diwujudkan, bisa bilang ya. Dia punya rutinitas melolong ketika dia bersemangat, seperti ketika sedang menjadi Goshu Wolf. Dia suka banget ya teman, mungkin kayak nanti tiba-tiba refleks melolong kayak gitu ya, tiba-tiba dia tuh melolong kayaknya ini. Tunggu aja dia tuh jadi werewolf gitu ya, bisa nanti ya, mungkin soalnya untuk karakter si Goshu Wolf ini tuh kayak posenya itu ikonik banget kan, jadi kayak Oz gitu ya, yang selalu kayak ngangkat satu kaki, atau enggak dia tuh pose yang inilah, pose membungkuk lah kayaknya, atau yang lebih kayak hewan banget gitu ya. Nah, untuk pemerannya ya teman, yaitu Fuyuno Mio itu dari agensi Stardust ya teman ya. Jadi yang sesuai rumor juga ya teman, itu kan ada kayak dari agensi Stardust sama Amuse gitu ya. Dan waktu itu kan di press conference di tanggal 24 itu kan itu yang cuma untuk anak-anak atau orang-orang TTC aja gitu ya, yang khusus yang beruntung gitu ya. Jadi itu kan kayak tertutup, jadi mereka dibuat surat perjanjian kan, jadi jangan spoiler gitu ya, tunggu tanggal mainnya gitu ya, baru nanti infonya tuh bisa kesebar gitu ya. Yang pastinya kita juga bisa lihat temennya ini, wah luar biasa ya temennya. Kita coba cek teman di official Stardust websitenya gitu ya. Jadi Fuyuno Mio ini kayak Taya Hando gitu nggak sih, atau nggak kayak Iki Igarashi gitu ya teman ya. Jadi pastinya sangat menarik. Nah, tingginya itu 176 cm, hobinya ya kan suka menonton bola dan juga bermain basketball dan ada martial arts gitu ya teman ya. Lalu skillnya itu bisa bermain bola. Wadaw, qualificationnya, oh dia pernah ikut World Heritage Examination Grade 2 dan Aiken Grade Pro 1, dan juga dialek Yamaguchi. Katanya aku tuh bagus gitu pas main bola katanya, dan suka latihan juga gitu ya. Wah, unik sekali ya teman. Jadi dia kali ini ya, waktu muncul di press conference kan dia kayak agak serak-serak gitu ya temannya. Jadi bilang juga kayak Shoma gitu ya, kayak serak-serak. Nah tuh ciri khasnya tuh kayak Shoma gitu ya temannya. Kalau dia tuh berbutiga berarti dia masih umur 21 mungkin ya, 20 atau 21 gitu ya teman. Jadi pastinya udah cukup lah temannya, kayak itulah teman umurnya gitu ya. Oke, luar biasa ya teman untuk si Horeiru Tono ini. Nih Mas Tono nih, kita tunggu nih ya bagaimana backstory-nya ya, kayaknya bisa lah ya Akiko Inoue gitu ya, anaknya dari Toshiki Inoue gitu. Tapi yang saya juga harus perhatikan nih ya, jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan kayak bapaknya, kayak ngeracik cerita si Inu sama Kichi sampai berapa episode kan ya, karakter lain ketutupan sampai nggak dapat porsi sama sekali gitu ya. Jadi semoga aja bisa dibatasi lah gitu ya, maksudnya diwajarkan aja gitu ya, maksudnya bisa terungkapnya tuh sampai ya 20 episode aja gitu ya. Episode 20 cukup ya, episode 20-an 30-an itu udah kelebihan ya teman. Tapi semoga bisa diracik dengan baik gitu, oke? Oke teman-teman, ini dia untuk cast kedua kita ya, yang sama-sama nyentrik lagi ini ya. Oh my god, ini vibesnya udah kayak King Archer nggak sih teman-teman? Dari si rapnya udah nyentrik malah kayak si Rango Stomar gitu ya. Terus ini juga malah kayak King Archer. Ini bakalan wah nggak sih, bakalan unik nih ya untuk setiap rangernya. Ini banyak juga yang bilang ini tuh kayak entah emang perawakannya kayak begitu kayaknya, atau ini orang dari planet lain gitu ya, terus kayak datang ke bumi gitu ya. Kita nggak tahu lah teman ya, karena juga pastinya ini adalah Goshu Leon. Jadi nama perannya itu adalah Byakuya Rikuo. Oh, kayak keinget nama di Bleach ya temen ya. Jadi nama castnya adalah Suzuki Hideharu. Wah, jadi mukanya tuh ya teman sekilas kayak si Yanma Gasto ya temennya, campuran Jerami ya kan, di senyumannya tuh ya mirip banget kayak Jerami gitu ya. Soalnya dari jauh pun juga malah kayak Takaharu ya teman, di Manager gitu ya. Nah, kita lihat teman untuk karakternya seperti apa ya. Jadi untuk Byakuya ini tuh adalah seorang idol yang jenius dan juga karismatik. Wih, karismatik banget gitu ya. Dia adalah orang yang menyenangkan banyak orang. Jadi pastinya bisa membuat orang tuh kayak terhibur lah dengan aksinya, baik pada pria maupun wanita, dan dijulukin sebagai mantan idol super. Kenapa bisa disebut sebagai ex idol super? Karena ada suatu kejadian ya kayaknya yang menimpa si Byakuya ini. Jadi dia tuh dikeluarkan dari agensinya dan menjadi orang buangan. Ya ampun, kesian banget ya. Ini orang-orang yang jadi Goshu ini tuh bisa dibilang ya dikucilkan ibaratnya ya. Jadi
dia juga dari seorang ahli strategi dan ahli dalam memanipulasi orang. Walaupun dia tuh terlalu pede gitu ya, tapi dia berusaha untuk mendukung apa yang ia yakini gitu ya. Jadi maksudnya apa ya, kayak dia tuh betul-betul pede lah gitu ya, kayak aku bisa nih gitu ya, aku akan coba terus nih kayak untuk membuat orang-orang tuh bahagia, happy gitu ya, kayak tertarik gitu dengan dia gitu ya. Dari waduh, bosannya itu loh teman, si Go Julian itu, lihat temennya kayak apa ya, lebih kayak lagi dance Michael Jackson ya teman, kayak bosannya itu ya temennya. Jadi kayak akan ada apa ya, aura dance-nya kan. Oke teman, jadi Hideharu Suzuki ini lahir pada tanggal 7 November 2003 ya teman, di Prefecture Kanagawa. Jadi kalau nggak salah ya teman-teman ya, ini yang saya dapat ini antara Atom Entertainment ya atau Flat Entertainment, karena ada ini ya teman ya, pas saya cek di ini ya di internet itu kan ada dua gitu ya, yaitu di Flat Entertainment itu ada sih ya teman ya, detailnya tuh kan soal cast ini. Jadi dia tuh kan tingginya tuh 183 cm, beratnya 60 kilogram. Wow, jadi cukup tinggi ya teman untuk seorang ranger birunya. Jadi hobinya tuh suka menggambar ya dan memasak. Oke, jadi skillnya tuh dalam ngedance ya, dan juga bermain baseball ya kan. Jadi dance tuh dari kelas 6 SD mungkin ya, dan baseball tuh di kelas 1 SMP. Wadaw. Oke, jadi lihat apa ya, mukanya sekilas ya teman ya, yang sebelah tuh kayak si Ian Magasto ya kan ya, atau enggak kayak Jerami, atau enggak kayak Takaharu. Nah ini pas sedikit di kesampingkan ya teman ya, mukanya agak sedikit set gitu ya, ini kayak dapan sedikit ya teman ya. Soalnya apa ya, dia Parasite kan kalau belum di make up nih sama Toei gitu ya, ini kayak dapan nggak sih temennya mukanya ya, soalnya kayak muka-muka sengak gitu ya temen ya. Tapi so far ya cukup oke lah temen ya, karena Go Julian ini kan bisa dibilang juga yang sering didebatkan ya teman, ini siapa nih kan ya. Juga yang mengharapkan adanya dua female ranger lah gitu ya. Ya kita juga mau sih ya kan ya, cuman ya udah deh ya kan ya, satu lagi ya temen ya. Walaupun di King Oger itu ada dua ya teman, tapi di officialnya tuh kalau nggak salah ya temen ya kan dua female, tapi dari keitunya satu ya mungkin ya. Karena kenapa Rita tuh disebutnya karena itu adalah king gitu ya, karena itu dia kan dari cewek tegas gitu ya. Kalau Himeno mah real queen gitu ya, ratu gitu ya. Dan ini kan bisa bilang juga ya idol gitu ya, jadi bisa bilang juga idol cowok ini ya, yang pastinya Go Julian ini juga ini salah satu desainnya paling keren sih ya. Soalnya warna birunya itu bagus gitu ya, kayak nggak terlalu biru banget gitu ya, kayak apa ya, birunya tuh tengah-tengah gitu ya. Jadi kita lihat teman untuk cast berikutnya, let's go. Oke teman, ini dia untuk cast ketiga kita ya teman. Jadi wah, ini orangnya lagi-lagi menarik gitu ya. Soalnya apa ya, pas lihat karakternya ya teman sekilas ya, ini kayak dia tuh seperti yang penyembah gitu ya temennya, yang kayak ikut sektenya Tega Sword ini mungkin ya. Soalnya dia tuh sering banget nyebut Tega Sword gitu ya. Mungkin juga Tega Sword itu kan kayak entitas gitu ya, dia tuh kayak yang betul-betul patuh sama aturan ataupun permainan dari si Ghost Shooter ini kayaknya. Makanya dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang juga seperti seorang yang suka menyembah gitu ya. Jadi kita nggak tahu lah kan seperti apa. Jadi namanya adalah Bakugami Ryugi ya teman ya, diperankan oleh Kanda Masakazu. Jadi dia juga orangnya tuh yang paling kuat ya teman, kayak Kaguragi nih ya sekilas ya, untuk karakternya atau perawakannya gitu ya. Bahkan outfitnya pun juga kayak petualang banget gitu ya. Soalnya ya bisa juga untuk pengikut setia tuh ya katanya ya, pengikut setia Tega Sword ini tuh percaya bahwa melayani Tega Sword adalah kebahagiaan terbesar. Makanya pada saat itu kan ada kejadian gitu ya, dia kayak kabur dari tempatnya atau rumahnya itu dan menjadi seorang petualang di luar sana gitu ya. Satu-satunya keinginannya adalah agar Tega Sword berbahagia. Nah Tega Swordnya nih kan ya, bukan kayak dirinya ataupun orang lain gitu ya, dan dia melakukan apapun untuk mencapainya. Nah ini kayaknya calon-calon yang misalnya juga agak licik nih ya untuk orangnya ya, soalnya lebih mementingkan Tega Sword mungkin ya, atau kayak permainan itu ya kan, daripada keselamatan orang lain gitu ya. Dia naif dan sangat santai, tapi dia juga sangat kuat sehingga tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Nah loh, terus juga di awal dia dibesarkan di rumah tangga yang sangat ketat
tetapi dia mengetahui tentang keberadaan Tegasword dan kabur dari rumah dan menjadi yatim piatu karena keyakinannya yang tidak lazim. Ya jadi pengikut Tegasword sih gitu ya. Cuman kalau Tegaswordnya itu kayak apa ya, jadi anti hero atau gimana gitu ya, mungkin dipertimbangkan lagi lah ya untuk si Go Shoot Around ini kan ya. Soalnya Go Shoot Around ini kan ya apa ya, bisa dibilang juga orangnya tuh yang betul-betul percaya gitu ya kalau keinginan yang dikabulkan oleh dewa tuh nyata gitu ya, yang kayak betul-betul bahagia yang sangat nyata gitu ibaratnya ya. Jadi kayak wah aku harus ikutin nih si Pegasus ini kan ya, karena ibaratnya si Pegasus itu bisa mewujudkan keinginan dia gitu ya. Jadi waduh, kita lihat kan seperti apa caranya atau bagaimana dia menghalalkan segala caranya gitu ya. Oke, jadi untuk Masakazu Kanda ini tuh lahir pada tanggal 4 Januari 1994 ya teman-teman ya. Jadi pastinya dia dilahirkan di prefektur Chiba. Lalu agensinya adalah Cube. Jadi umurnya udah 31 tahun ya temennya. Dia yang paling tua ini. Luar biasa. Jadi namanya tuh Cube Inc ya temennya. Jadi lihat parasnya juga itu berbeda sekali ya temennya. Kayak pas di aslinya kan dia tuh rambutnya gondrong. Nah ini dia tuh dibikin kayak apa ya, kayak siapa gitu ya, kayak pernah lihat gitu ya muka-muka ini gitu ya. Jadi tingginya itu kan 180 cm, body weightnya 61 kg. Terus untuk blood type-nya, oh wow, yang hobinya itu adalah bermain darts, oke. Dan nonton movie, oke. Lalu untuk special skillnya tuh dia bisa bermain baseball dan bermain basketball gitu ya. Anak basket harusnya bisa lah gitu ya. Jadi license dan qualificationnya itu adalah dia ini teman dari elementary school teacher license, soft darts perfect pro, regular driver license. Oh jadi bisa bilang juga apa ya, yang dia tuh bisa naik motor atau gimana gitu ya. Jadi pastinya untuk license-nya tuh juga bisa dibilang ya udah tertera gitu ya sejak kecil gitu ya. Jadi wah cukup menarik ya temen ya. Jadi lihat Go Shoot Around itu kayaknya bakalan kocak-kocak gitu deh temen ya. Soalnya muka-mukanya tuh kayak muka-muka penasaran gitu ya, atau enggak dia tuh emang kuat banget gitu ya. Tapi ini konteksnya tuh lebih ke kayak kuatnya tuh karena dia tuh seorang yang pengen banget ikut soal Tegasword ini. Apapun itu kan akan lakuin, apapun itu dia pengen coba gitu ya. Dia pengen lihat, oh ini kayaknya bakalan menarik nih kalau misalkan aku ikutin si Tegasword ini, apa aja yang diungkapkan, apa aja yang dikabulkan gitu ya. Jadi waduh, lihatnya menarik nih ya, tapi semoga aja nggak licik lah ya kayak kagum. Oke teman, ini dia untuk case keempat kita dari, waduh siapa ini, kayak Houtaro Ichinose gitu ya teman ya. Jadi namanya adalah Takehara Kinshiro yang diperankan oleh Matsumoto Chin ya. Jadi dia adalah seorang siswa SMA penyuka pesta-pesta. Ya ampun, masih SMA suka pesta-pesta ya, yang lebih lincah daripada siapapun ya kan, selincah Lang gitu ya. Dia orang buangan dan terasing dari keluarganya, tapi dia tidak keberatan. Ini kayaknya nyesek semua ya teman untuk orang-orang yang dari Ghost User ini gitu ya. Mungkin misalnya juga dia tuh suka bolos lah ikannya, atau dia tuh suka ngelawan lah gitu ya, atau suka foya atau gimana gitu ya. Jadi dia kayak dibuang gitulah akhirnya, jadi kayak nggak dianggap lagi mungkin ya. Ya ampun, kesian banget ya. Jadi apa ya, ada hal buruk lah yang menimpa ya gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya kan sangat serius kan orangnya ya, tapi dia juga mau ubah dirinya tuh dan menghabiskan hari-harinya bekerja untuk menjadi orang yang suka berpesta. Ya ampun, kayak gimana nih ya untuk Goshu Eagle ini ya. Mungkin dia juga suka menggoda para wanita gitu ya, kayak gini mungkin orangnya ya, yang kayak orang polos gini, kayak anak SMA kok juga suka pesta-pesta gitu ya. Ya ampun, semoga bisa dibacakan lah gitu ya, nggak sampai eksplisit banget gitu ya. Jadi pastinya ini kita lihat ya temennya untuk mukanya ya ampun kayak Houtaro banget gitu ya untuk si Matsumoto Jin ini. Jadi pastinya si Goshu Eagle ini adalah ranger hijau yang akhirnya kembali lagi ya teman setelah Kirame Green gitu ya. Jadi
Luar biasa lah temennya. Kita lihat untuk Mas Motojin ini tuh lahir pada tanggal 14 Februari. Wah, pas ini teman, pas Valentine ya teman, tahun 2005. Ini usianya 19 tahun. Wow, di agensi Palum Promotion. Palum. Luar biasa ya temennya. Nah, ini ada sedikit ini temennya, sedikit info. Di tahun 2024 dia hadir di suatu drama gitu ya temennya, di Kimite Yukite Saku Shinsengumi Seishun Roku bersama alumni Persentai, yaitu Kita Komakine ya kan ya, alias Kaito Goshikida atau Zenkaiser, Totaro, Subasa Inusuka ya teman, Inu Brother, sama Kohei Shoji Takamichi Crystalia. Wadaw, jadi pas banget nih ya, si Kohei Shoji itu baru aja debut sekitar 5 episodean di seri sebelah gitu ya. Ini dia jadi ranger hijaunya gitu ya. Ya ampun, luar biasa ya teman. Jadi kita teman untuk agensinya Palum ya temennya, lumayan unik ya teman-temannya, Palum. Jadi untuk tingginya tuh 173 cm, hobinya tuh suka nonton dance gitu atau tarian, dan dia tuh suka menari. Ya mungkin karakternya tuh suka menari-nari gitu ya, kayak suka ya menggoda para wanita-wanita yang dia tuh suka gitu, gimana gitu ya. Soalnya apa ya, perawakan yang kayak begini ya teman ini kayak orang biasa gitu ya. Cuman kalau sekiranya gitu ya, dia tuh bisa serius atau kayak dia tuh mengemban tugasnya sebagai gosur, itu memang dia lakuin niat itu gitu ya. Jadi kita lihat ikannya bagaimana developmentnya seorang Kenjiro ini gitu ya, yang mana dia tuh seorang anak SMA biasa gitu ya, tapi dia menjalaninya dengan tekun gitu ya sebagai member Ghost Shooter ini. Soalnya apakah dia tuh punya pacar mungkin ya, atau teman sekelas yang dekat gitu ya. Soalnya kan ini Ranger hijau gitu ya, ibaratnya tuh kalau di tubuh Ranger tuh si Ranger yellownya gitu ya kan, itu kan yang masih muda juga kan ya, yang si siapa namanya lupa lagi. Pokoknya Ranger yellow sama Ranger hijau tuh kayak tingkahnya tuh 11-12 lah gitu ya, tapi strategi yellow itu lebih normal gitu ya daripada si strategi hijau ini, karena dia tuh kayak apa ya, mungkin terlalu tergoda gitu dengan pesta-pestanya itu, makanya dia juga ikut game dari si Ghost Shooter ini gitu ya. Mungkin nanti episode 4 atau 5 gitu ya, yang barengan sama si Ghost Shooter ini, mungkin nanti satu episode satu member ya kan ya. Nanti episode 1 mungkin yang Wolf, episode 2 itu yang Leon, yang ketiga itu Tyranno, keempat itu Eagle, yang kelima itu baru Unicorn ya kan. Baru nanti episode 6 nya baru gabung ya kan ya, kayak Resoldier ya temennya, nanti baru ada gabungan dari setiap membernya gitu. Akhirnya ya Ranger hijau kembali lagi ya setelah kira major gitu ya. Soalnya wah, sudah pasti kita juga menantikan adanya Ranger hijau pria lagi gitu ya. Soalnya kan yang wanita kan ya cuma berapa gitu ya, ada Midoniger, ada Chameleon Green, ada Kirame Green, itu doang ya temennya. Sama kalau dari musuh ya teman, itu kan dari Kaku Ranger, itu kalau dimasukin Borella gitu ya, itu kan pastinya sangat menarik gitu ya. Jadi wow, kita lihat dengan bagaimana peran dari si Takehara Kenjiro ini temennya. Soalnya saya rasa sih ini dia punya suatu hal yang sangat menarik ya teman. Oke, siapa nih ya yang udah nungguin di bagian ini ya untuk cast dari Goshu Unicorn. Akhirnya lihat, terima kasih banyak ya, terima kasih untuk cast satu ini cantik banget, approve ya, smash ini ya pokoknya ya. Jadi di sini kita punya karakter namanya adalah Sumino Ichikawa atau Dek Suminah kita bilangnya. Jadi castnya adalah Imamori Maya. Jadi dia adalah seorang wanita yang keren, tapi dia juga menggunakan pesona kecantikannya sebagai senjata bila diperlukan. Waduh, ini mungkin kayak yang bintangnya lah kayaknya, atau starnya gitu ya. Dia awalnya ingin menjadi petugas polisi dan bersekolah di akademi kepolisian, tetapi setelah kejadian tertentu dia menjadi terasing dari rekan-rekannya dan menjadi orang buangan lagi. Aduh, lagi-lagi ya temennya. Maksudnya kenapa ya, kejadian apa sih yang timpa oleh para member Ghost Shooter ini gitu ya. Soalnya kejadian yang dimaksud itu apakah dari Tegas Ford-nya kah yang memberikan kayak apa ya, hal-hal yang tidak terduga gitu ya, bertubi-tubi diberikan kayak apa ya, kejadian buruk gitu ya. Sepertinya ya mungkin sengaja gitu ya untuk mengundang mereka agar ya bisa menjalankan tugas dari Tegas Ford Robo ini gitu ya, yang pastinya kan ini wah,
sangat menarik gitu ya. Jadi luar biasa ya temennya, karena dia juga seorang detektif kelas atas nih ya, setelah dia tuh kayak didepak dari polisi gitu ya, dan terkenal di daerah setempat. Ketika tidak bekerja gitu ya, dia bekerja paruh waktu ya kan ya. Jadi ada lagi nih karena setelah Mira Shifuto nih, kalian bisa move on nggak nih dari Mira Shifuto? Kalau saya sih ya jujur aja langsung ya temennya, bisa move on ke satu ini ya, karena ini bagus banget ya. Toei memilih karakter si Sumino Ichikawa ini kayak wah, dia kayak apa ya, para satu yang dari keluarga yang terpandang gitu ya, kayak si Neon lah, kayak Neon Kurama atau nggak kayak Ahim de Famil gitu ya. Mukanya pun juga kayak rasa-rasa kayak Neon gitu ya temennya, tapi lebih bongsor sedikit lah temennya. Jadi gila sih ini poin plusnya kan ya, walaupun dia rancang tuh kayak NPC banget gitu ya, tapi kalau misalkan mereka tuh dikasih kayak outfit yang nyentrik mungkin bisa kali ya. Misalkan ini kan kayak mereka kan direkrut dari ya seseorang, mungkin apa siapapun yang direkrut, apakah dari tiga slotnya kah yang langsung mengikuti mereka gitu ya, atau dari suatu undangan. Nggak tahu seperti apa undangannya kan, jadi kita tunggu nih seperti apa bentuk undangan dari Ghost Shooter ini gitu ya. Apakah seperti pakai apa namanya desire box gitu ya, yang kayak apa, pakai box Kamen Rider gitu mungkin ya, atau pakai ya kartu gitu ya, kartu Ghost Shooter untuk undangan mereka. Oke, kayaknya banyak yang udah tahu deh ya soal si Maya Imamori ini. Dia kayak terkenal banget, soalnya dari komen banyak yang bilang kayak, wah ini dari TikTok nih gitu ya, udah sering muncul nih di FYP nih kan. Jadi kayak wah, udah di follow nih kan sejak lama. Jadi kayak wah, memang saya juga tahu sih ya, soalnya aktris ini kan kalau salah ya keturunan Filipina juga kan, jadi kayak ada muka-muka ini ya, muka-muka campuran gitu ya temennya. Jadi pastinya dia tuh lahir di tanggal 26 Maret 2006 ya, di prefektur Miyazaki, Jepang. Jadi agensinya tuh adalah Seiju. Wah, lihat ya mukanya tuh kayak neon banget ya temennya, neon poppy gitu ya, atau enggak kayak Ahim gitulah kan ya. Jadi Seiju Tokyo ya nama agensinya ya. Jadi dia tuh punya parasnya juga memang menarik gitu ya. Jadi kalau teman untuk detailnya, dia tingginya tuh 164 cm ya, jadi paling pendek ya teman untuk si Goshu Unicorn ini gitu ya. Jadi pastinya dia tuh hobinya tuh adalah shogi. Shogi ini kayak main apa ya, kayak main permainan Jepang mungkin ya. Ada juga Othello dan juga membaca. Wow. Lalu juga ada kalian tuh berlari dan berenang. Wadaw, suka berlari dan juga berenang gitu ya. Jadi wah, cukup unik ya temennya. Gimana nih ya kan ya, kalian bisa move on dengan bermuncur ya, soalnya cuma dua doang. Tapi tenang aja teman, karena pastinya ada lagi ya teman untuk beberapa case ya, pastinya sangat menarik gitu ya, yang pastinya tidak hanya si Sumino atau Suminah ini aja ya temennya, karena akan ada kejutan lagi ya temennya, aslinya dari villain ini ya. Jadi gokil semua ini asli ya temennya, ini gokil asli ya temennya. Jadi pastinya apa ya, lihat si Sumino Ichikawa ini kan dia parasnya kan memang lebih anggun gitu ya, lebih kayak elegan, kayak yang selebritis banget gitu ya. Jadi kita tunggu nih seperti apa perannya. Nah, ini dia ya, next waifunya ini ya, walaupun ini ya ada suatu hal unik juga. Dan kita lihat teman, di sini ada Noriko Nakagoshi. Jadi memerankan karakter Saori Ichima ya teman ya. Jadi dia tuh adalah pemilik kafe ya, atau tempat tinggalnya untuk si Hoeru ini teman ya, bernama Hankenki, atau dalam artiannya itu adalah half century ya. Jadi 50 ya berarti ya. Half century kan berarti 50 kan, kalau century kan 100 gitu ya, 100 tahun gitu ya. Berarti dia juga jadi punya inilah kan ya, penerus gitu ya, untuk dikasih ke Ryuki katanya ya. Jadi Ryuki ini kayak yang bisa juga memberikan apa ya, atau mendapatkan cafe ini tuh kepada dapat dari si Saori ini. Jadi ya sedikit fun fact ya temennya, si Noriko Nakagoshi ini itu adalah istrinya dari Time Red ya. Jadi ini ya tidak ada yang tidak mungkin ya teman, kalau misalkan Toei bisa aja manggil si Masaru Nagai ini atau Tatsuya Asami ini menjadi Time Red lagi gitu ya. Ya kan, karena ya udah ada istrinya kan main, kayaknya harusnya bisa lah kan ya sang suami gitu ya untuk berperan di sini gitu ya. Jadi semoga aja tidak semisterius Master Kaito gitu ya. Soalnya
ya pastinya kan dia tuh kayak pemilik kafe ini kan ya. Kalau Master Kaito mah itu terlampau misterius gitu ya, sampai nggak dijelaskan sama sekali ya apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu ya. Jadi kayak misterius sekali gitu ya. Jadi harus kita tunggu tak datang-datang. Yang pastinya wah luar biasa ya teman untuk karakter ini, jadi kayak mother figurnya mungkin sebenarnya, karena bisa membantu si Hoero ini tuh ada tempat tinggal gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Noriko Nagagoshi ini tuh lahir pada tanggal 31 Desember 1979. Wow, di prefektur Saga, Jepang ya temannya. Jadi dia juga pernah muncul di Ryusoulger ya temannya. Ryusoulger sebagai Miyoko Karino gitu ya. Dan di sini dia jadi salah satu peran penting lah temannya di Go Shooter ini gitu ya. Jadi wah, luar biasa ya temannya. Nah, jadi Nakagoshi memulai debutnya sebagai model untuk majalah Vivi pada tahun 1999 gitu ya. Ia mulai akting pada tahun yang sama, memulai debut aktingnya sebagai Midori Sato dalam acara Tengoku no Kiss. Aktingnya cukup menarik perhatian dan sampai ke peran yang lebih besar di tahun 2003 di RHK Asadora Kokoro, di mana ia perannya itu adalah Kokoro Suenaga di sejumlah peran drama lainnya kan, dan juga dia menikah dengan aktor Masaru Nagai gitu ya. Jadi untuk agensinya nggak tahu nih di mana temennya, soalnya pastinya wah sangat menarik ya teman, kita saksikan. Oke, mari kita lanjut. Oke teman, sebelum kita lanjut, di sini ada villain dari pihak musuhnya ya temannya. Jadi kayak untuk pihak MOTW-nya kan, atau Monster of the Week, sama pihak kelompok organisasinya kan ya. Jadi ini namanya tuh Treasure Hunter Number One. Wah, jadi ini kayak jenderalnya gitu ya, atau kayak big bossnya gitu ya. Jadi kita tunggu nih seperti apa perannya, apakah kayak dilupat gitu ya, yang kayak Dondonero gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, ini ya teman, salah satu villain yang ada di organisasi bernama Bridean ya temannya. Jadi Bridean itu yang pastinya bisa bilang juga untuk apa ya, untuk keluarga dari si Bridean itu mungkin kayak ya pernikahan seseorang gitu ya. Jadi atau seperti apa ya teman untuk penerapannya. Jadi ini kita lihat ada Fire Candle ya teman ya, diperankan oleh Sambongi Daisuke ya teman ya. Jadi Fire Candle ini adalah salah satu eksekutif pemimpin pasukan serangan khusus Bridean, The Unbeaten Fire Candle. Hubungannya dengan Red tidak baik gitu ya. Dia peduli dengan teman-temannya dan disukai banyak orang, tetapi terkadang dia terlalu impulsif juga sama kayak Red gitu ya. Jadi wah, ini apa ya, parasnya itu unik lah temennya. Jadi semuanya unik banget ya temennya, apalagi kayak apa ya, outfitnya itu kayak wow. Fire Candle ini ya temennya itu di agensi Style Office, dan dia itu lahir pada tanggal 27 April 1989 ya teman, di prefektur Fukushima, dan tingginya tuh 173 cm ya temennya. Untuk hobinya tuh suka bermain gitar ya, terus juga komposer musik, dan dia tuh suka latihan otot ya teman, atau gimnastik mungkin ya. Dan untuk skillnya itu adalah suka akrobat, lalu seluncur salju, dan juga balapan BMX. Gila, suka BMX nih ya. Jadi jarang-jarang ini ya ada skill kayak ini gitu ya. Jadi mari kita lanjut teman. Nah, kejutan lagi ya teman, jadi villainnya itu pastinya human form semua ya temannya. Dan ini ada waifu lagi ini ya, yang pun penuhnya dengan waifu gitu ya. Setelah ada Sumino ya, lalu ada si Saori, dan ini ada si Bokuit ya temannya ya, atau Boku. Namanya unik juga ya temannya. Jadi diperankan oleh Marupi guys, bayangkan ini satu agensi dengan si Nashiko Momotsuki, Reika Shindai atau Angela May, terus juga Hikari Kuroki gitu ya, dan pastinya Marupi gitu ya. Jadi oh my god, yang juga pernah muncul di Yodona The Final ya, itu Zero Age Familia semua gitu ya. Jadi dia tuh lahir pada tanggal 5 November 1999 ya, di prefektur Gunma, Jepang. Dan dia pastinya kita lihat teman untuk agensinya di sini ya. Jadi dia tuh tingginya 157 cm. Wadaw, cukup pendek ya temannya. Lalu untuk hobinya itu adalah menonton bola basket dan suka mengunjungi toko es serut. Wadaw, oke. Dan juga skillnya itu adalah yang apa ya, yang sangat menarik lah temannya. Jadi bisa kayak lebih mantap gitu ya.
Nah, Boquet ini adalah salah satu eksekutif Kapten Teknis Braidan, Boquet of Compassion. Dia sangat imut, rendah hati, sopan dan peka terhadap perasaan Anda. Ya ampun, ini kok kayak gombal ya. Ini kayak apa ya, perasaannya tuh lebih kayak kirain misterius atau gimana gitu ya. Tapi pas lihat kayak wadaw, ini Marupi coy kan ya. Kayak nggak nyangka gitu ya untuk Marupi ini tuh bisa hadir gitu ya di serial Go Shooter ini gitu ya. Jadi luar biasa Marupi, luar biasa. Oke, kita lanjut teman. Oke, jadi ini adalah salah satu karakter terakhir ya teman ya, yang kayaknya nih entah villain atau teman gitu ya. Jadi ini namanya adalah aktornya itu Karuma ya teman ya, akan menjadi karakter itu adalah Kuan ya. Jadi Kuan ini tuh adalah seseorang yang misterius. Ini tuh bisa aja musuh ataupun teman gitu ya. Jadi dia tuh kayak pendiri ini ya teman ya, pendiri dari perusahaan AI gitu ya teman, dia yang memegang kunci cerita dan punya hubungan dengan Hoeru ya kan, atau Hole gitu ya. Nggak tahu nih apakah yang AI ini kah penyebab suatu masalah dari seluruh member Ghost Shooter ini mungkin ya, soalnya kayak wah semuanya berhubungan sekali gitu ya. Jadi pastinya dia lahir di tanggal 26 Agustus 1996, tingginya 175 cm gitu ya, dan di agensi Avex. Wah, Avex Management. Luar biasa. Dia ternyata seorang YouTuber juga ya teman-teman, yang juga dia tuh punya impian sejak 16 tahun tuh dia tuh pindah ke Tokyo gitu ya, dari Fukuoka dengan tujuan menjadi aktor, dan menghabiskan 5 tahun untuk audisi dan sebagai figuran. Lalu setelah berlancar waktu-waktu itu, dia juga punya fandom dan beralih ke industri hiburan, mencari media di YouTube di usia 21 tahun dan sampai 1 juta dalam 1 tahun, dan memiliki sekitar 1,8 juta, mungkin sekarang udah 2 juta mungkin ya. Dan ketika pada strategi ini dia terima banyak tawaran di agensi hiburan ya, pastinya adalah Avex ya teman ya. Jadi banyak juga ya teman yang lihat juga kayak wah ini unik lah temannya, kayak dia tuh punya YouTube, punya hal yang menarik gitu ya. Jadi wow, kita tunggu ya teman, dia juga pernah muncul di Densetsu no Show gitu ya. Oke teman, ini dia untuk 3 sword robonya teman. Jadi ini kayak Bundoryonya mungkin ya, yang pastinya punya wujud dan juga bisa ngomong mungkin ya, disuarakan oleh Yuki Kaji ya teman ya. Bayangkan tahun kemarin itu ya kan, itu adalah Natsuki Hanai gitu ya, yang pastinya dia tuh si Tanjiro gitu ya, atau Tanjidor, makhluk seperti dewa ya, biasanya ada secara rahasia dalam wujud tangan kanan raksasa selama perang semesta atau universe war gitu namanya ya, universe senshi, berarti ada pertempuran sentai gitu ya. Di masa lampau kekuatannya terbagi menjadi beberapa cincin, berarti setelah pertempuran itu ya mungkin jadi kayak orang yang ada di trailer itu ya, berarti ya tak terhitung jumlahnya. Jadi itu juga memiliki sifat yang menarik manusia dengan keinginan yang kuat. Oleh karena itu Tiga Sword menyelenggarakan ring battle namanya ya, untuk dimana membuat kontrak dengan manusia yang dipilih oleh cincin-cincin tersebut untuk menentukan siapa yang akan menjadi number one di antara mereka. Wadaw, luar biasa, keren sekali ya temannya untuk tujuan dari Tiga Sword ini ya temannya, sangat tega kamu ya. Luar biasa. Dan jangan lupa teman, ada 2 lagi ya temannya. Oke, jadi ini ada si Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake ya kan. Itu voice aktornya adalah Sugita Tomokazu dan Reina Ueda ya temannya. Ini kayak 2 entitas yang kayak apa ya, satu tubuh ya teman. Jadi kayak kepisah gitu ya temannya. Jadi 2 orang dalam satu tubuh, luar biasa ya temannya. Jadi si Shining Knife itu yang sebelah kiri ya teman, yang warna putih itu. Kalau Sweet Cake itu yang warna pink ya kan, sebelahnya gitu ya. Jadi salah satu eksekutif kepala staf Braidan, cinta mereka sudah keterlaluan dan mereka pun bersatu. Ketika diantara keduanya mencapai puncaknya, mereka akan menjadi raksasa. Ini kayaknya cuman berapa episode doang deh ya, bisa bertahan ya, entah 1 episode doang kah atau gimana gitu ya. Soalnya kayaknya bakalan nggak akan bertahan lama deh ya, kalau emang bisa diwujudkan ya. Semoga bisa menarik gitu ya untuk si Monster Mingguan ini, soalnya ini kayaknya bakalan kocak-kocak gitu ya temennya untuk kedua karakter yang satu ini. Untuk shoot aktornya teman, untuk Goshi Wolf ini tuh ada Kosuke Asai, Goshi Leon itu Sugagoshi Yatsunari, Goshi Tirano itu ada Sakai Danki, Goshi Eagle itu Shogo Teramoto, dan Goshi Nikon adalah Ayumi Shimozono. Wow, sangat luar biasa ya teman ya, number one.
Lalu untuk openingnya akan diberikan oleh Winners dengan judul Winner Go Sugar. Wow, ini kayaknya bakalan semangat banget nih ya untuk opening songnya gitu ya. Lalu untuk si endingnya akan diberikan oleh si uh, Kaneko Yuki kalau salah namanya ya, yang pastinya ya Kaneko Miu namanya, sorry, itu dengan judul BB Living ya temannya. Dan sedikit info ya teman, untuk ending song itu berbeda sekali ya, kayaknya kayak lebih apa ya, kayak petualangan gitu ya teman. Jadi ini bukan untuk ending dance ya kan, tapi ini ending pengkiring seperti Dom Brothers gitu ya, ya pastinya tidak terlalu apa ya, kayak makan durasi gitu ya tadi. Nah, untuk statusnya teman, jadi untuk Go Sugar ini itu adalah drifter part timer ya temannya. Dan juga kalau untuk Go Sugar itu ex super idol, Go Shutterano itu Tega Sword follower. Titlenya ini ya di sini ya. Lalu untuk Go Eagle itu adalah party student, dan untuk Go Unicorn itu adalah high class detective. Waduh, luar biasa ya. Jadi semuanya pun juga punya titlenya masing-masing gitu ya. Dan ada satu pix yang harus kalian lihat ini ya. Deng, gila, ini semuanya muncul ya temannya. 50 Super Sentai berkumpul gitu ya untuk upset gitu ya, dari Go Ranger sampai Bun Bumcer gitu ya. Jadi ya pastinya dihitung satu persatu ya temannya, tidak kayak disatuin kayak Lupin sama Pato kayaknya. Jadi semuanya tuh dipisah gitu ya, jadi sesuai dengan 50 tahun gitu ya. Jadi oh my god, luar biasa ya temannya. Jadi pastinya kan ada juga kan kayak episode 0 itu namanya Super Sentai Universe Great War gitu ya. Jadi pastinya itu kayak pertempuran yang sangat panjang gitu ya. Akan hadir di tanggal 2 Februari 2025 di channelnya Bun Buncer ya, Bun Buncer channel atau channel khusus Sentai gitu ya. Jadi gila ya temennya, luar biasa banget gitu ya untuk Go Shooter ini. Kayak apa ya, satu yang kita lihat ini tuh betul-betul fresh, betul-betul menggambarkan apa ya, ini tuh Sentai anniversary loh gitu ya. Sentai yang mau kita garap tuh kayak gini loh gitu ya. Jadi bisa Oke teman, itu dia pembahasan kali ini teman, cukup panjang ya, dan semoga aja di pembahasan scan nanti bisa lebih menarik lagi ya teman ya. Ready, go! Sampai jumpa teman untuk pembahasan berikutnya. Oke, goodbye.